Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa, saya percaya saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Mari bangkit berdiri, katakan di samping kiri kananmu, saya melihat wajahmu penuh sukacita. Wajah yang penuh sukacita, yang mau menyembah Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu pagi hari ini patutlah kita mengembalikan segala pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sungguh besar yang kami terima, memampukan kami melalui hari-hari kami hingga hari ini. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Dan kami katakan Tuhan pagi hari ini, kami menaikkan syukur kami, penyembahan kami bagi Engkau, Bapa kami yang kudus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami, segenap hati jemaat-Mu pagi hari ini menyembah Engkau, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, hati yang menyembah kami bawa hadirat-Mu, hati yang mau mengucap syukur, hati yang mengagungkan Allah yang setia. Dia Allah yang setia dalam hidup kita, Bapa yang mulia, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Saya mengucap syukur. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bawa syukur kami, kami bawa penyembahan kami. Buat segala perbuatan-Mu, buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau berikan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Yesus. Layak terima pengakuan, ucapan syukur yang terbaik bagi-Mu Yesus, Yesus. Pujian kami bagi-Mu, pusat penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Ditinggikan, diagungkan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan. Tiada kata yang cukup untuk membalas segala kebaikan, untuk membalas segala kasih-Mu. Kami bawa syukur kami bagi-Mu, hanya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau mendapati hati yang penuh ucapan syukur bagi Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu yang kudus, kami bawa penyembahan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
kebaikan Tuhan. Biar pagi hari ini pujian yang terbaik kami bawa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik. Tuhan menganugerahkan semua kebaikan. Kayak itu tuh pagi hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Coba katakan di samping kiri kananmu, wow, hari ini saya bersuka melihatmu. Tuhan bersuka melihat anak-anaknya yang terus menaikkan ucapan syukur. Dan pagi hari ini kita juga mau datang bersuka cita di hadapannya. Dan bersuka, mari jemaat, wajah-wajah yang bersuka cita. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebaikanmu, puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka. Mari ku kan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka. Sebab rahmatnya selalu baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersuka di hadapan Engkau Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran Engkau Tuhan. Dan hatiku bersuka, rahmatnya selalu baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya melimpah bagiku. Oh, dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya selalu baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Semuanya bersuka cita, amin. Sebab nama Yesus membebaskan kita, patutlah kita mengucap syukur, bersuka cita, memuji Tuhan. Dia kebenaran atas kehidupan kita, dia kekuatan atas hidup kita. Kita mau puji dia. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami menaikkan syukur sorak-sorai kami bagi Engkau. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Dia angkat kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, sumber kuatku. Lembah yang gelap akan kami lewati, lembah yang gelap. Sebab Yesus beserta dengan kita, sebab Engkau sertaku.
Yesus kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidup kami. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam akan kami lewati, lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau beserta dengan kami. Amin. Ini iman kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Oleh kuasa Yesus. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi menyatakan kemuliaan-Mu. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Angkat tanganku, Ku sorakan ini tangan kami haleluya. terangkat Tuhan bagi Engkau. Aku berkuasa, surga bumi nyata. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semuanya mengalami Tuhan, amin. Bersuka cita menyembah Tuhan, amin. Biar pagi hari lebih lagi kita mau dipenuhi oleh rohnya, mendengar firman Tuhan, dibaharui lagi oleh kebenarannya. Kita siapkan hati kita. Tuhan, ini setiap hati kami. Penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus, roh-Mu yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Biar itu memenuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Biar roh-Mu yang kudus pulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
Roh Kudus bekerja. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman pagi hari ini. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Pada evangelis Novita Napicibung berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia ada di tempat ini. Tuhan, kami menyembah Engkau. Tuhan yang adalah Raja kami. Tuhan yang adalah penguasa hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami datang karena kami rindu menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus dengan tenang, dengan haus. Kami mau seperti Maria Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap firman yang Tuhan ingatkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang menguasai kami, memberikan kami pengertian supaya kami boleh bertumbuh, kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat saya tadi sangat, wah ini kayak konser gitu ya. Hampir saya ngerasain saya di mana ini ya. Luar biasa, sering-sering ya begitu. Baik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya saya minta sebelah untuk lihat matanya. Ada yang 5 watt enggak? Baru tepuk dengan kasih. Jangan mengantuk. Jangan mengantuk. Kalau mengantuk, saya kasih tips, saya kasih resep. Kalau mulai ngantuk-ngantuk, langsung berdiri. Supaya yang lain tahu, oh lagi ngantuk gitu ya. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, judulnya berserah diri. Saya tidak menyalahkan dan saya akan sedikit maklum ketika Bapak Ibu yang ada di tempat ini mungkin berpikir agak negatif melihat atau mendengar judul ini. Memang berserah diri itu bisa dipersepsikan malas, lemah, gak mau berusaha. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini kita bicara seputar berserah diri kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, atau bahkan lebih lagi kepada iblis, bukan. Mari kita berkenalan lebih jauh tentang berserah diri. Sambil berjalannya waktu ke depan, beberapa menit ke depan, kita mengevaluasi, kita merenungkan, saya di posisi yang mana? Sudahkah saya tergolong yang berserah diri kepada Tuhan?
Atau masih 10%? Atau masih 90%? Jadi paling enggak masih ada 10% hari ini kita mau pasang telinga, buka hati untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingatkan kita. Kita langsung saja ke slide. Ada beberapa ayat yang saudara Bapak Ibu semua kita akan lihat yang menguatkan kita. Tapi kita mau belajar dari Matius 6 ayat 10 dulu. Saya akan bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian ke Lukas 11 ayat 1, belum tampil ya? Oke, nggak apa-apa. Lukas 11 ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi suatu kali Yesus berdoa, begitu selesai mungkin murid-muridnya dengar ya, Yesus bicara apa. Mereka kan orang-orang ya petobat baru ya, jadi mau belajar. Yesus ajarlah kami bagaimana caranya berdoa. Dan Yesus pun memulai dengan, Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, dan masuk ke Matius 6 ayat 10 tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari kalimat pembuka doa yang Tuhan Yesus ajarkan, saya mau mengajak kita semua untuk fokus satu frase yang kita akan belajar lebih jauh, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin kita sering sekali ya dengar ayat ini, dengar kalimat ini, sehingga kita merasa biasa. Bahkan kita jadi kurang memaknai apa sih sebenarnya arti kalimat ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Yesus mengajarkan sesuatu, apalagi kalau tentang berdoa, yang kita berdoa kepada Bapa di surga, artinya ini bukan sekedar Yesus yang mau mengajarkan seperti itu, tapi saya percaya ini adalah hati Bapa. Tuhan Yesus mengungkapkan, menyampaikan, inilah yang Bapa mau, yaitu kita minta supaya kehendak Dia yang jadi. Kalau bicara tentang jadilah kehendakmu, ini setidaknya mengandung dua unsur utama. Satu, keberserahan. Dua, semua aspek. Berserah kepada Tuhan, bukan maunya saya. Berserah kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, bukan kehendak orang lain. Bukan satu aspek, dua aspek kehidupan kita, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu ingat ketika kita lahir baru, apa doa yang kita ucapkan? Tuhan, jadilah Engkaulah juru selamat, dan jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Saya cukup yakin Bapak Ibu semua di tempat ini, bahkan saya pun, kita tidak selalu berhasil untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan setiap saat. Betul atau benar? Betul ya. Berserah diri itu bukan hal yang mudah. Karena pada dasarnya manusia ini egois ya. Manusia ini diperhadapkan pada keadaan-keadaan, kondisi-kondisi mungkin yang sulit. Kita cenderung ikut apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Ini sudah. Dan kita selalu mau set mood-nya itu, kalau pesawat kan apa? Flight mode, apa? Flight mode ya. Kita mau set mood nyaman, selalu bahagia, tidak mau resiko, tidak mau rugi, betul nggak? Maunya nyaman. Kita mau belajar 3 hal. Apa sih arti berserah diri? Silakan slide-nya.
Saya langsung bukain aja. Biasa kan kalau firman dibagikan satu-satu keluar, enggak, lihat supaya hafal. 1, melepas kontrol atau kendali. 2, belajar puas. Dan 3, menyerahkan rencana dan masa depan. Setiap hari kita perlu memutuskan. Kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Setiap hari kita perlu memutuskan, hari ini siapa yang akan mengendalikan hidup saya? Saya atau saya serahkan Tuhan yang ambil kendali untuk hidup saya? Tiap hari itu adalah pertarungan. Karena kita cenderung untuk mengendalikan. Hari-hari ini kita seperti apa? Bangun tidur yang kita lakukan scroll up, scroll down medsos, atau doa syukur. Mencari teman hidup, mau lihat wajahnya atau hatinya. Ada yang bisik-bisik, kalau bisa dua-duanya. Oh bisa, Tuhan kita kaya, Tuhan kita mau kasih bonus-bonus, itu bonus. Tapi jangan cakepnya, cantiknya dulu yang didahulukan. Memilih komunitas. Jadikan pilih komunitas yang menguntungkan secara jasmani, atau komunitas yang malah kita belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi, belajar untuk bertumbuh secara rohani. Kita mau buka di Mazmur 46 ayat 11. Kalau kita salah ngambil keputusan, kita itu bisa salah. Kita pikir yang saya lakukan ini lebih baik dari kehendak Tuhan. Artinya kita merasa lebih baik dari Tuhan, betulkah? Matius 46 ayat 11 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, diamlah itu diartikan rafa, berhenti berusaha, melepaskan diri dan menyerah kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan segala sesuatu, berserah diri kepada Dia. Dalam menghadapi keadaan yang kita yang sulit ya, yang tidak dapat dikendalikan, kecenderungan orang itu melakukan kemungkinan dua hal yang cukup ekstrim. Hal ekstrim yang pertama adalah semakin keadaan itu sulit dikendalikan, semakin orang berusaha mengendalikan. Wah, cara begini nggak pas, bikin lebih kencang lagi. Gas. Semakin khawatir, semakin takut, semakin insecure, semakin dia ingin mengendalikan. Orang yang secure tidak merasa butuh mengendalikan apapun. Tindakan ekstrim kedua, menghadapi situasi yang tidak dapat dikendalikan, orang ini mengasingkan diri, menarik diri, makan minum di kamar, merasa tidak ada keberhargaan. Dua-dua hal ekstrim ini tidak patut diteladani. Apa pilihan kita? Pilihan yang terbaik, menyerahkan segala sesuatu ke dalam kehendak dan kekuasaannya Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ambil perannya Tuhan. Bisa saja orang itu sulit untuk berserah diri karena dia mau pegang, dia mau menguasai miliknya misalnya, ingin sepenuhnya menguasai kepunyaannya. Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh apa yang kita punya.
Tuhan butuh kita untuk berserah diri. Kadang Tuhan minta sesuatu dari kita, tapi kita nggak rela, kita mau keep itu, kita nggak serahkan sama Tuhan. Satu ilustrasi, ada seorang ayah yang suka bacain cerita buat anaknya. Ada yang seperti itu, ayah teladan ya, bacain cerita, begitu selesai baca cerita, dia bilang ke putrinya, sayang, papa minta kalung yang engkau pakai. Anaknya, masa bapak-bapak pakai kalung sih? Dia bilang, jangan papa, saya sayang dengan kalung ini. Kesempatan lain bapaknya melakukan hal yang sama. Dan anak ini, papa saya sayang sama papa, tapi jangan papa, beli aja lagi yang lain, beli yang baru. Dia simpan. Yang terakhir kali, papanya bilang, papa minta kalungmu. Akhirnya dia memberikan. Papanya ambil dari tangan kiri, simpan, dan dari kantong kanannya papanya mengeluarkan kalung yang 24 karat, ya, kalung emas. Bandingkan dengan kalung imitasi. Biasa anak-anak pakai imitasi tuh, mainan-mainan tuh. Apakah kita pernah seperti itu? Kita berpikir Tuhan butuh apa yang kita punya. Tidak. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar kalau kita berserah diri. Maukah Bapak Ibu menyerahkan semua yang kau miliki kepada Dia? Dan izinkan Tuhan menyatakan kemurahannya, membuktikan kebaikannya. Jangan, Tuhan memberkati si Anu, saya tidak. Cek apakah kita sudah berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Arti berserah diri, melepas kendali. Yang kedua, belajar puas. Secara alami manusia nggak puas, enggak benar-benar puas. Mungkin puas saat dapat apa yang sekarang dia butuhkan. Besok dia akan menginginkan lagi, yang lebih lagi, dan seterusnya. Karena secara alami kita manusia yang tidak puas, makanya kita perlu belajar. Menghadapi apa yang tidak bisa kita ubah, kita perlu belajar untuk memiliki rasa puas. Kita mau lihat di Filipi 4 ayat 11 sampai 12, kita mau belajar dari Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus kasih teladan buat kita untuk memiliki rasa puas. Paulus tidak sekedar bicara, tidak teoritis. Saat Paulus menuliskan ini, dia ada di mana? Dalam penjara. Seorang tahanan makan terbatas, tidak bisa WA, tidak bisa menelpon, mudah untuk puas. Kira-kira Paulus, sulit, sangat sulit bagi seseorang untuk bisa puas dalam keadaan yang terkungkung. Saat kita ada dalam keadaan yang terdesak, mungkin dalam hal keuangan, sakit yang berkepanjangan, mudahkah untuk merasa puas? Saya mengerti, tidak mudah untuk merasa puas. Paulus mengingatkan bahwa kita perlu merasa cukup. Kenapa? Karena dalam rasa cukup itu ada rasa puas. Orang yang merasa tidak cukup pasti tidak puas. Orang yang merasa cukup tidak menuntut yang lebih. Amin. Itu kokah? Coba tanya sebelah. Saya berharap jawabannya
Ya. Ada yang mengira dirinya saya akan puas kalau saya menjadi orang yang kaya raya. Kaya itu relatif, bisa relatif ya kaya itu. Ada orang yang merasa saya kaya. Dia belum ketemu sama konglomerat yang sesungguhnya, yang punya banyak perusahaan. Dia baru punya satu toko aja udah merasa kaya, ya itu relatif. Seseorang merasa ingin puas kalau udah sekaya apa? Bapak Ibu ingat Salomo ya, firman Tuhan bilang gak ada yang seperti dia. Bukan hanya hikmatnya, saya percaya kayanya pun tidak ada yang seperti dia. Setelah dia, bahkan setelah kita. Bagaimana? Puas kalau mau seperti Salomo? Atau mendekati Salomo? Pengkhotbah 2 ayat 17. Tahu tidak, orang yang paling kaya di dunia ini, dia bilang apa dalam keadaan dia jaya? Dia bilang begini, Pengkhotbah 2 ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada jaminan, kaya raya pasti puas. Salah satu kendala dalam memiliki rasa puas adalah ketika kita bertanya, mencari penjelasan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini tidak terjadi? Kenapa terjadi kepada saya? Kadang Tuhan tidak memberikan penjelasan. Mengapa? Karena Tuhan sedang menguji kita. Tuhan ingin uji kita, apakah kita tetap bisa mempunyai rasa puas ketika keadaan yang kita hadapi itu nggak ada penjelasannya. Kenapa terjadi? Tuhan diam. Tuhan sedang menguji kita. Yang masih sekolah ingat saat ujian, apakah guru sambil nyanyi, ujian sambil nyanyi, terus kasih contekan-contekan? Bagaimana guru kalau dalam kelas yang sedang ujian? Diam. Dan dia bilang, anak-anak, tidak ada yang bicara, semua kerjakan, tenang. Saat guru diam, tes sedang berjalan. Saat Tuhan diam, kita tanya, tidak dapat penjelasan, Tuhan sedang menguji kita. Seorang pasien datang ke dokter. Dokter, dada saya sakit. Oke. Ronsen, CT scan dan sebagainya. Hasilnya ada, Bapak, Ibu, sakit dada Bapak karena ini A sampai Z. Secara teknis dijelaskan. Oke, baik, terima kasih dok. Apakah sakitnya hilang? Sakitnya masih ada? Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau Tuhan pun jawab, belum tentu kita mengerti. Kalaupun kita mengerti, apakah duka? Apakah sakit itu hilang? Belum tentu. Jadi Bapak Ibu, ayo tidak usah habiskan waktu untuk tanya Tuhan. Kenapa? Berserah. Apapun yang terjadi, mengapa, kenapa, berserah diri. Adakah di antara kita yang masih cari jawaban, yang masih penasaran, kenapa ya? Saya tidak mengerti. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ambil suami saya? Kenapa ambil istri saya? Kenapa ambil anak saya? Kenapa bisnis saya harus gagal? Mungkin yang sedang terjadi di kota besar ya, di Jakarta, di Bandung, Makassar, saya dengar Medan juga, kita prihatin. GKKD berdoa serempak tiap hari, Senin sampai Sabtu ya Pak Denny ya, jam 2 siang waktu kita. Mari saya undang semua jemaat, kita berdoa bersama, menangis bagi bangsa ini. Tuhan tidak tinggalkan Indonesia. Ya, seperti kata Pak Ketua Umum kemarin, Tuhan tidak tinggalkan Indonesia. Adakah yang masih cari jawaban? Mungkin yang mengalami kerusuhan itu, dia tanya, kenapa Tuhan?
rumah salah satu dewan, mungkin dia bertanya, kenapa habis? Kenapa hancur? Kira-kira apa yang terjadi? Bukan saya mau gibah ya, tapi saya nggak ngomongin orang, maksud saya begini. Kira-kira yang terjadi ini salah satu penyebabnya apa? Rasa tidak puas, betul tidak? Yang sebelah tidak puas, sekian per bulan. Yang sebelah tidak puas karena kurang banyak. Kurang kecipratan pajak-pajak. Tuhan tidak utang penjelasan kepada kita. Tuhan tidak wajib menjelaskan apapun kepada kita karena Dia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari belajar untuk memiliki rasa puas. Yang ketiga, yang terakhir. Apa arti berserah diri? Yang pertama apa tadi? Menyerahkan kendali. Yang kedua, belajar puas. Yang ketiga, contekan mana? Menyerahkan rencana dan masa depan. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Apa rencana-rencana yang Bapak Ibu sudah pikirkan? Ayo, senang ya buat rencana ya. Terima berkat, simpan. Nanti mau pakai buat ini, buat itu. Bikin ini, bikin itu. Kasih naik ke rumah, tingkat dan sebagainya. Senang ya merencanakan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya dapat ketika saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan dan saya tergelitik, rasanya lucu juga. Saya berharap Bapak Ibu tertawa nanti ya. Jadi ada sebuah keluarga yang punya usaha, mereka bekerja keras. Satu waktu si suami merasa, oh tabungannya sudah lumayan. Dia bilang, "Ma, kita pergi yuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus, ke pantai kah, ke gunung kah?" Istrinya bilang, "Aduh, uang kita belum cukup banyak, kita harus masih menabung lagi. Nanti sudah." Akhirnya istrinya semangat bekerja, istilahnya banting tulang. Kalau Pak Stephen bilang, apa? Mungkin tulang itu yang malah banting kita. Paman ya. Satu waktu karena banting tulang si istri sakit dan menghadap Bapa di surga. Rata-rata suami kan tidak bisa lama-lama duda toh. Tidak ada suami yang tertawa, yang ada istri yang tertawa. Biasanya begitu. Akhirnya si suami ini menikah lagi dan dia menikah dengan ART-nya. Orang panggil siapa? Inem gitu ya. Dan Inem dengan suaminya pergi pesiar. Pergi ke Bali, pergi ke Singapura, ya, mungkin pergi ke Eropa. Bolak-balik mereka pergi kembali mengerjakan usahanya. Inem pun bilang begini, "Saya pikir saya dulu kerja buat nyonya. Ternyata nyonya yang kerja buat saya. Untuk saya bisa happy-happy. Sia-sia, betul?" Jangan bilang pengalaman pribadi ya. Ini pesan buat Bapak Ibu supaya hidup itu ayolah, kasih award lah diri, nggak apa-apa sekali-sekali ya. Kita udah capek, udah berlelah, sekali-sekali hibur diri, mungkin jalan kemana, tapi jangan tiap bulan ya. Buat istri, kalau punya suami yang udahnya nabung sedikit-sedikit terkumpullah sekian. "Ma, saya mau beli
smartwatch. Istri yang ngomel-ngomel, jangan, suamimu udah kerja, biarkan dia menikmati. Tidak tiap hari kok. Bagaimana dengan suami? Hai suami-suami, kalian punya istri itu lebih capek dari kalian. Dia itu overtime gila-gila dan tidak dibayar, betul? Ayolah. Hidup ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Sikut. Habis ini kah? Langsung kah? Gitu. Tanya dong istrimu. Kira-kira apa ya yang dia inginkan? Positif ya. Apa sih yang ingin dia lakukan? Apa sih yang dia udah lama idam-idamkan? Coba dengar suaranya, dengar isi hatinya. Jangan sok tahu, saya punya istri mau misalnya makan tempe penyet, saya mau beliin tempe penyet. Berapa sih gitu ya? Jangan salah ngasih. Coba, kadang-kadang istri nggak mau ngomong, jadi harus mengerti bahasa tuh. Tapi sekali-sekali ibu-ibu jujurlah, supaya dapat apa yang diinginkan ya. Ayo, karena istrimu kerja overtime-nya banyak sekali, coba sekali-sekali berikan apa yang dia rindukan. Ya, sekali lagi positif ya. Mungkin rencana-rencana yang Bapak Ibu buat itu sudah saya pikirkan dengan matang, baik-baik. Kemudian kita pikir inilah rencana saya yang terbaik. Firman Tuhan bilang itu apa? Semuanya sia? Rancangan manusia sia? Mengapa manusia tidak mau menyerahkan rancangannya kepada Tuhan? Karena dia pikir saya punya rencana paling baik, bahkan lebih baik dari apa yang Tuhan agendakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak Ibu semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Siapa yang masih atau ya pernah khawatir tentang masa depannya? Adakah yang sedang khawatir tentang perjalanan pendidikannya? Yang sedang khawatir tentang usahanya? Tentang keluarganya? Aduh, saya punya rumah tangga sudah di ujung tanduk. Ya. Tentang pekerjaannya? Hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Gantikan kekhawatiran dengan keyakinan akan janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Sebagai penutup, Tuhan mau kita berserah kepadanya. Berserah diri artinya menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja atas hidup kita. Kembali ke ayat pertama tadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan doa diawali dengan berserah diri. Dan Yesus berikan teladan menjelang penyalibannya. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Mudahkah buat Yesus berserah saat itu? Tidak. Kenapa? Karena ayat selanjutnya bilang begini, Yesus sangat takut, bukan takut, sangat takut. Dan peluhnya itu seperti tetesan titik-titik darah yang jatuh. Dalam keadaan mencekam, ayat selanjutnya bilang bahwa Yesus semakin banyak, semakin sungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, saat engkau merasa tidak berdaya untuk berserah diri,
Itu tanda bahwa kita harus semakin banyak berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Kapan terakhir kali kita bilang, Tuhan aku berserah. Bukan karena sambil nyanyi ya. Sungguh-sungguh Tuhan aku berserah. Bangun pagi Tuhan, aku serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Aku melepaskan setiap kendaliku atas diriku. Aku mau belajar puas. Dan aku mau serahkan rancangan-rancanganku, masa depanku ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saudara pikir, oh saya sudah berserah diri kok, tiap hari kok saya doa berserah diri. Coba cek, ibarat sebuah rumah. Mungkin saudara sudah menyerahkan halamanmu, kemudian patio teras. Mungkin sudah menyerahkan ruang tamumu. Coba cek, apakah engkau sudah menyerahkan dapurmu, kamar tidurmu, bahkan kamar mandimu? Area-area yang pribadi, apakah engkau sudah serahkan kepada Tuhan? Area-area yang orang lain tidak tahu, bahkan orang terdekat kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, enggak tahu. Sudahkah kita juga serahkan kepada Tuhan? Kita merenung, cermati hari-hari kita. Apa yang kita omongin dengan apa yang kita lakukan harus sejalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja penguasa hidup kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Firman yang telah mengingatkan kami betapa kami perlu berserah diri kepadamu, menyerahkan segala hidup kami ke dalam otoritas Engkau. Hidup kami milik Engkau sepenuhnya. Jadilah sesuai kehendak-Mu dan nyatakan pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu yang hebat dan ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Amin. Diberkati firman Tuhan, amin. Biar hidup kita semakin berserah. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan. Dan sebelum persembahan kita berikan kepada Tuhan, saya mau nyapa dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GKKD Timika. Jika ada dengan penuh kasih boleh melambaikan tangannya. Apakah sebelah kanan saya ada? Di sebelah kiri saya apakah ada yang baru pertama kali hadir bergabung di tempat ini? Ya, puji Tuhan, kita akan melihat, oh ada, selamat datang, selamat bergabung. Minggu depan bergabung lagi bersama-sama dengan kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan berikan persembahan dan kita semakin akan dikuatkan bahwa firman Tuhanlah yang meneguhkan setiap kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan yang meneguhkan kita. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikan ku kekuatan,
yang berikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambar-Mu, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja kami tinggikan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Sebab Dia Raja atas hidup kita, amin. Amin. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Tapi sebelum kita pulang, kita akan memberkati bangsa kita. Kita akan memberkati, berdoa, bersafaat buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Biar dipenuhi oleh keselamatan, pertobatan yang daripada Tuhan, amin. Amin. Kita mau katakan, sekaranglah waktunya Tuhan. Mari bekerja lebih lagi bagi bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Sekaranglah waktunya. Kau lawat Indonesia. Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Kau lawat Indonesia. Kau lawat Indonesia. Mari nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa. Ini doa kami, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Samakan bangsa. Mari kita katakan, sekaranglah waktunya Tuhan, mari bekerja bagi bangsa kami. Sekaranglah waktunya. Ini doa kami bagi bangsa kami. Mari lawat bangsa kami Tuhan. Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa. Mari curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan
Kita lebih lagi naikkan pujian, biar dilawat Indonesia. Biarkan doa ini keluar dalam hati kita. Sekarang waktunya Tuhan. Yes Lord. Ibu Bapa, selamatkan bangsa. Tuhan curahkan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku, curahkan Tuhan Tuhan, hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku. Lawatlah bangsaku, lawatlah bangsaku, lawatlah Indonesia, lawatlah Indonesia. Melapangkan sikan kila melapasi. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mencintai bangsa dan negeri ini. Kami mau menjadi pembela bangsa dan negeri ini. Kekuatan kami hanya satu, kami hanya bisa datang berdoa di hadapan-Mu. Bahkan pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami belajar berserah diri kami. Kami lepaskan kontrol itu, kami lepaskan kendali itu. Biarkan hanya Tuhan yang boleh mengendalikan hidup kami. Biarkan Tuhan yang mengendalikan bahkan bangsa dan negeri kami. Kami mau belajar puas Tuhan. Apapun yang terjadi semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bahkan mungkin ini adalah waktunya lawatan-Mu terjadi buat Indonesia. Kami mau serahkan rencana-rencana bangsa dan negeri ini. Bahkan kami serahkan rencana-rencana hidup kami dan masa depan kami. Saat ini kami bersama-sama mendoakan Indonesia. Dalam nama Yesus semua roh-roh amarah, roh-roh dengki,
penjarahan, pencurian dalam nama Yesus Kristus. Apapun alasan yang kau tidak berkenan. Dengan otoritas tempat Allah yang maha tinggi. Kami memadamkan setiap roh-roh yang ada. Dalam nama Yesus Kristus. Roh amarah, roh dengki, roh iri hati, roh kebencian. Engkau tidak berkuasa lagi di atas bangsa ini. Biarkan tiap-tiap rakyat dibukakan setiap pikiran-pikiran kami, hati kami. Biarkan kami menjadi solusi buat bangsa dan negeri ini. Penghancuran demi penghancuran tidak menjadi jawaban. Jawabannya ketika orang-orang datang bertemu dengan Yesus dalam hidupnya. Bahkan itu yang Tuhan janjikan, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarkan saat ini orang-orang yang sedang menghadapi kekhawatiran boleh datang berserah diri pada Tuhan. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Lawatanmu boleh mengalir buat bangsa Indonesia. Kami serahkan, kami dedikasikan. Setiap provinsi-provinsi yang ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Kedamaian itu mulai diturunkan dan dicurahkan. Kuasa perlindungan boleh menyertai setiap bangsa, setiap rakyat, setiap penduduk Indonesia yang ada. TNI, polisi, Bapak Presiden, semua menteri-menteri yang ada. Biarkan kuasa kesatuan mengalir di antara mereka. Diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga keredaan demi keredaan terus mengalir di setiap provinsi yang ada. Dalam nama Yesus Kristus. Semua roh-roh yang membara dipadamkan dalam nama Yesus. Ketenangan dan kedamaian mengalir buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk 6 provinsi di Papua. Kami minta kuasa darah-Mu boleh melindungi dan menyertai. Setiap tempat-tempat, setiap gedung-gedung yang ada, setiap rakyat-rakyat yang ada. Kami dalam keadaan tenang dalam nama Yesus Kristus. Kami dalam keadaan baik-baik adanya. Biarkan pikiran kami, logika kami berjalan. Penyertaan Tuhan boleh menyertai. Ketenangan, kepasrahan diri, berserah diri itu sepenuhnya kami tahu persis. Bangsa dan negara ini ada dalam kendali Tuhan. 6 provinsi di Papua dalam keadaan baik-baik adanya. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah juga tenang. Ketenangan itu mengalir. Kedamaian itu mengalir. Hilamasyandana mata kasih karya. Hinamasykul malakatakola. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuat kuasa firman-Mu yang berbicara kuat buat setiap kami. Terima kasih untuk kemerdekaan, keleluasaan kami menyembah Tuhan di tempat ini. Bapak, secara khusus kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami yang berada di tempat-tempat yang rawan. Untuk orang tua kami, suami kami, mungkin istri, anak-anak kami yang mungkin sedang sekolah. Kuasa perlindungan Tuhan boleh menyertai setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus, keluarga kami ada dalam perlindungan ilahi. Semua aset yang kami miliki di tempat-tempat yang bukan ada di Papua juga ada dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan
sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirimkan beribu-ribu malaikat boleh memelihara, menjagai suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua keluarga-keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, mereka dalam keadaan baik adanya. Terima kasih Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bersama-sama kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar kiranya kita boleh pulang dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera. Sukacita itu terus melimpah, ketenangan dalam hidupmu mengalir kuat. Tuhan menjanjikan ketika engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam, hidup dalam kebenaran firman-Nya, apa saja yang engkau kerjakan akan diperbuat Tuhan sukses dan berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, setiap tanah yang dicangkul, peternakan, perikanan, perkebunan, semua karier yang sedang engkau kerjakan, usaha yang sedang engkau usahakan, diperbuat Tuhan berhasil, sukses, promosi demi promosi mengalir dalam kehidupanmu. Keluargamu adalah keluarga yang baik adanya. Suamimu akan mencintai engkau. Engkau akan jadi istri yang tunduk dan taat kepada suaminya. Kasih sayang suami istri makin hari makin indah adanya. Anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati di sekolahnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Setiap bayi janin yang ada dalam kandunganmu, Tuhan peliharakan. Ibu-ibu yang merindukan keadaan bayi, dalam nama Yesus diberkatilah buah kandunganmu. Pasangan muda yang sedang menantikan pasangan hidup, dipersiapkan oleh Tuhan pasangan hidup yang sepadan dengan engkau. Peliharalah kekudusan. Jemaat yang sedang menantikan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik, Tuhan siapkan buat engkau. Pulanglah dari tempat ini, bawalah damai sejahtera, sukacita ilahi, kuat kuasa perlindungan, kesehatan yang baik, dan berkat yang melimpah-limpah terus turun dalam segala aspek kehidupanmu. Hari ini, esok, dan seterusnya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita sekalian, umat-umatnya yang percaya dalam satu nama, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Dia tabib yang ajaib, dia pelindung, dia Bapa yang begitu setia dalam kehidupanmu. Glory, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Amin.